Jadi di sini bagian fungsi ini bedanya seperti yang saya bilang di minggu lalu, fungsi sama prosedur, prosedur tidak mengembalikan nilai, fungsi mengembalikan nilai. Hanya itu intinya saja, ya. Fungsi mengembalikan nilai. Jadi kalau ada nilai dikembalikan, berarti fungsi ini miripnya itu kerjanya seperti kayak variabel, ya, kerjanya seperti variabel. Jadi ada nanti nilai yang dikembalikan. Makanya waktu kita membuat cara mengetiknya atau cara rumusnya itu atau sintaksnya, contohnya misalnya function, ya, nama functionnya. Kalau ada parameter seperti biasa di dalam prosedur tidak beda jauh, lalu ada lagi nilai yang dikembalikan dari function ini. Jadi ibaratnya kubik ini nanti misalnya kita bilang kubik 3, ya, artinya berarti 3 kubik. Nah, berarti nanti hasilnya berarti 3 kali 3 kali 3, berarti 27. Nanti nilainya itu seakan disimpan di sini. Tapi langsung dipanggil dia langsung keluarin. Jadi ada nilai yang dikeluarin. Jadi fungsinya function ini nanti mirip seperti kayak variabel yang bisa mengembalikan sebuah nilai. Tapi dia ada perintah-perintah di dalamnya. Jadi kalau variabel dia hanya menyimpan, di sini enggak. Waktu dipanggil dia diolah, lalu ada nilai yang dikembalikan. Nah, nilainya itulah dalam bentuk tipe data apa. Oke, jadi agak beda dengan function apa dengan prosedur ya. Lalu sisa bawahnya sama semua. Ya, sisa di bawahnya sama semua, yang beda hanya di sini ada nilai yang dikembalikan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di dalam fungsinya ini mungkin seperti ini ya. Kubik 3 berarti artinya ini parameternya, sama seperti prosedur ya. Sama juga seperti ini ya, kalau ada misalnya contoh ini seperti tadi saya bilang, kalau ini kubik 2 berarti 2 pangkat 3 berarti 8 ya. Berarti volumenya berapa di sini berarti 27 ya, misalnya 27. Jadi ini nilai yang dikembalikan misalnya kubiknya ini ya 27 lalu disimpan ke dalam variabel volume. Oke. Lalu kita cari selisihnya di mana variabel volume yang tadi yang kita isi dari kubik 3 ini berarti keluar 27 ya. Lalu dikurang kubik 2. Nah, sehingga kalau kita lihat seperti ini berarti ini ada nilai dikembalikan. Oke. Jadi 2 pangkat 3 berarti 8 berarti 27 kurang 8. Berapa hasilnya disimpan. Nah, itu dia punya kemampuan untuk mengembalikan nilai. Oke, beda dengan prosedur. Bisa paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, kemudian kalau yang lain ini tidak terlalu ini hampir sama seperti yang sudah pernah kita bahas di dalam di dalam operator aritmatika ya. SQRT artinya square root berarti akar kuadrat, trans ini berarti hanya dibuang saja desimalnya, hanya ambil bilangan bulatnya saja gitu. Kalaupun misalnya mau pecahannya nggak dibulatkan ya. Mau dia 0,99 nggak dibulatkan, tergantung dia mau berapa. Kalau ABS ini asal Bapak senang ya, kalau biasanya bahasa gaulnya. Tapi bahasa di sini bukan itu, ABS itu artinya absolut ya. Seperti di dalam matematika, negatif dibuat jadi positif, positif ya tetap positif. Jadi tidak ada nilai negatif. Nah, jadi itu aja. Nah, kemudian nilai kembaliannya di sini juga harus diperhatiin ya. Ciri paling utama yang membedakan fungsi dengan prosedur adalah nilai kembaliannya. Seperti tadi udah bilang, ketika fungsi dipanggil, fungsi akan mengembalikan nilai ya. Nilai inilah yang dioperasikan dalam ekspresi atau assignment. Jadi itu ada nilainya. Jadi tidak sama dengan prosedur ya. Nah, jadi di sini hanya penjelasannya aja, saya lewatkan aja ya. Prosedur seperti ini ya, function itu ada. Jadi ada nilainya dan nilainya itu harus kita buat untuk menampung kalau memang kita mau tampungkan. Oke, prosedur enggak. Jadi hal semacam ini tidak berlaku pada prosedur, sedangkan pada function ada. Oke. Jadi kenapa pada umumnya di sini bilangnya function itu kadang-kadang udah dipanggil tapi ada pemanggilan variabel. Prosedur tidak ada sama sekali. Jadi itu bedanya ya. Nah, kemudian ini sintaksnya, artinya cara penulisannya, yaitu di depan ada function, ya. Lalu nama function mau dibuat, parameternya, berapa parameter, kalau nggak ada parameter cukup aja buka kurung tutup kurung, lalu
tipe data yang dikembalikan itu tipe datanya apa. Oke. Lalu ya deklarasi ada, ini seperti kayak minggu lalu sama private, ya variabelnya bersifat private hanya di dalam function aja. Lalu begin, dan terakhir ini ada yang dipanggilnya. Oke, jadi di sini nama artinya nama variabel, nama functionnya. Ya, berapa nilai dikembalikan. Jadi nanti udah dilakukan semua prosedurnya, instruksinya ini, ada nilai yang dimasukkan ini, nilai inilah dibalikkan ke dalam nama function itu. Oke, jadi di sini ada supaya gampang kita lihat aja contohnya ini, ya. Oh, ini hanya passive parameter, belum dulu ya. Jadi di sini melakukan assignment pada nama fungsi tidak harus dilakukan pada bagian akhir. Jadi di sini maksudnya ini nggak mesti harus di akhir, ya. Oh ya, di sini bawa lagi. Untuk memberitahu Pascal nilai yang perlu dikembalikan, lakukan assignment pada nama fungsi dengan nilai yang akan dikembalikan. Seperti contoh jadi ini. Jadi berapa nilainya harus dibalikkan ke dalam nama functionnya. Jadi seperti tadi saya bilang, nama function ini seperti kayak nama variabel. Ya. Kemudian yang pasti Pascal akan mengembalikan nilai yang terakhir yang di-assign ya, seperti dalam prosedur, oke, dia udah cocok, udah ada masalah. Ini passing parameter saya stop dulu ya, karena passing parameter ini ada parameter diteruskan, ada yang enggak. Nah, bagaimana contohnya? Kita coba tes buat contohnya saja supaya gampang. Jadi kita buat aja seperti kayak buat tadi yang apa untuk menghitung akar apa angka 3 ya, volume ya. Jadi di sini saya buat nama functionnya, misalnya kita bilang volume ya, balok misalnya contoh, kemudian buka kurung tutup kurung ya, nilai misalnya nilai parameternya mau nilai tipe data parameternya apa misalnya. Mungkin di sini karena balok saya buat aja sisi ya, di mana parameternya di sini ya, misalnya saya bilang integer aja supaya gampang ya. Karena nilai yang dikembalikan juga besar, mau nggak mau saya harus pakai long integer. Oke. Kemudian setelah itu jangan lupa langsung aja ada begin sama ada end. Oke. Lalu kalau misalnya kita mau deklarasi variabel ya lakukan aja sebelum memasuki begin. Ingat ini sama juga seperti kayak prosedur, tidak beda jauh ya. Jadi kalau misalnya kita mau langsung nilainya dikerjakan, ya bisa aja. Contoh misalnya saya buat seperti ini, volume balok ya titik 2 sama dengan misalnya sisi dikali sisi dikali sisi. Oke, apakah boleh seperti ini? Saya nggak tahu, coba kita tes. Oke. Lalu di sini saya panggil ya, saya panggil proses fungsinya yaitu volume balok, lalu nilainya isi misalnya sebesar 3. Ya, kira-kira oh ya sorry, ini harus kita deklarasi dulu variabel. Ini variabelnya kita bilang misalnya apa kita bilang? Nilai aja lah ya. Oke. Oh ya, nilai harus disimpan dulu. Tunggu. Ini volume. Oke. Kemudian long integer. Ya. Kemudian di sini volume dipesan sebagai long integer. Oke, sudah. Di sini saya panggil dulu. Volume sama dengan ya volume balok. Oke, di sini nilainya 3. Lalu di sini saya cetak nilai volumenya. Oke, coba saya tes, saya jalankan. Error mudah-mudahan. Oke, dapat 27 di sini ya. Dapat di sini 27. Ya. Dapat ya. Nah, jadi yang pertama ini adalah variabel global, artinya ini bisa dipakai semuanya. Ya, supaya tidak memusingkan, saya nggak terapkan dulu ke dalam sini biar nggak pusing ya.
Jadi saya anggap ini volumenya dipakai hanya di inti program dulu, walaupun bisa dipakai di dalam di dalam function-nya. Lalu nama function-nya saya buat, oke. Lalu di sini parameternya. Jadi di sini kalau saya isi angka 3, maka 3 ini dimasukkan ke dalam variabel dalam parameter sisi. Oke. Lalu nilai dikembalikan adalah sebesar 20 long integer. Udah. Lalu karena ini hanya menghitung namanya volume aja, ya udah saya kalikan aja. Oke. Atau mau di bagaimana caranya ini ya sama aja. Tak aja kita hitung. Lalu nilainya sudah kita hitung berapa hasilnya, simpan lagi ke dalam volume balok. Jadi disinilah seakan dia jadinya seperti kayak variabel penampung nilai. Udah. Jadi nilai ini nanti dikembalikan ke dalam sini, lalu dibalikkan ke dalam kita mau nyimpan kemana. Ya. Nah kemudian kita tinggal hanya memanggil volume, ya, misalnya ini variabelnya, lalu kita jalankan fungsinya. Berapa hasilnya ini, itu disimpan dulu kemari. Jadi, waktu kita panggil volume balok 3, berarti ini dijalankan. Berarti volume balok, berarti sisi. Sisinya sebesar 3. Lalu, kalikan sisi ini sebanyak 3 kali, atau 3 pangkat, di sisinya pangkat 3. Berapa hasilnya itu, simpan ke dalam nama fungsinya. Oke, bedakan nama function dengan nama variabel ya. Nah, jadi di sini udah simpan berapa ya, dikembalikan, inilah kembaliannya. Oke, dibalikannya ke dalam sini ya, nilai inilah dimasukkan ke dalam volume. Sehingga kita panggil volume aja udah bisa. Oke. Bagaimana kalau Pak misalnya saya panggil di sini volume balok dalam kurung misalnya contoh misalnya saya isi supaya beda nilainya saya isi aja angka 4. Apa boleh saya membuatnya seperti ini? Oke, saya anggap nilai ini nggak ada. Ya, apa boleh? Kita lihat apa jadinya? Tak boleh. Ya, jadi nilainya boleh aja kita simpan ke dalam variabel dulu, boleh. Seperti yang kayak diajarin di bukunya, boleh juga. Nah, nilainya itu disimpan dalam variabel ya, atau langsung kita mencetak keluar boleh. Cuman kalau kita lihat seperti ini, mungkin ini dibilang aja, loh ini nggak ada bedanya dong dengan prosedur. Oke, tapi kalau dibilangnya untuk menyimpan nilainya ke dalam pasti nggak bisa ya kalau untuk prosedur. Oke, saya rasa hanya itu bagian penjelasan saya mengenai function. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Ada kira-kira? Jelas sih, Pak. Jelas ya? Jadi sudah bisa membedakan prosedur sama function ya? Oke. Kalau gitu kita teruskan dulu, biar selesaikan dulu materinya karena masih panjang baru pada halaman ke-28. Berarti masih ada berapa banyak halaman ini ya. Nah, passing parameter namanya aja passing berarti Anda sudah tahu. Passing itu kira-kira apa artinya? Mengoper ya, berarti nilainya itu dioperkan aja. Oke, kita lihat apa maksudnya di sini ya. Passing parameter merupakan aktivitas menyalurkan, sama saja mengoper ya, menyalurkan nilai pada parameter saat memanggil subprogram ya, maksudnya memanggil prosedur atau fungsi. Umumnya dikenal ada dua, yaitu ada by value sama by reference. By value mengirimkan nilai dari setiap parameter yang diberikan ya, mengirimkan nilai dari setiap parameter yang diberikan. Sedangkan by reference yaitu mengirimkan alamat dari setiap parameter yang diberikan. Oke, bedanya di sini dari setiap parameter. Ya, di sini hanya nilai aja. Jadi kalau by value berarti artinya yang dikirim adalah nilainya. Oke, by reference berarti alamatnya. Ya. Nah, supaya lebih jelas lagi kita lihat ini di sini namanya by value. Oke. Di sini kalau kita lihat ya dikasih secara lengkap berarti ini ada tujuannya. Ada SY, lalu di sini ada AB ya, parameternya AB ya, globalnya SY. Kemudian di dalam private-nya itu ada 10 ya, long integer. Kemudian di sini
variabel private-nya ini yaitu 10 diisi nilai dari A, yaitu maksudnya dari parameter. Kemudian nilai A isi dari nilai B, berarti B-nya berapa dimasukkan kemari. Lalu B-nya berapa diisi dari A, karena A-nya sudah diisi dari ini. Rasanya dia salah mencatat ini ya. Ini salah catat ini nampaknya ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita bilang di sini 3 sama 4, 3-nya masuk ke dalam 10. Ya kan? A-nya jadi B, berarti A-nya jadi 4. B-nya dijadikan A, ya A-nya kan 4, ya 4, 4. Mana apanya tukar ya? Seharusnya di sini ini bukan A, ini seharusnya 10. Oke, karena dia fungsinya ini untuk menukar. Oke, tapi ya kita nggak masalah, kita lihat aja. Lalu di sini X1, Y2 ya, tukar. X, Y. Maka X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini seharusnya jawabannya pasti 22. Tapi kalau dibilangnya X-nya jadi 2, Y-nya jadi 1, berarti ini salah nulis. Ya. Kita lihat di sini yang jawabannya di sini yang di A, oke, apa keluarannya? Apakah X2 Y1 ya? X2 atau Y1? Jawabannya tidak. Yang tercetak adalah X1 Y2. Oke. Berarti kita lihat kenapa bisa X-nya 1 dan Y-nya 2? Oke. Kenapa tidak dibilangnya 2 sama 1 ya? Karena di situ dia tulis X yang 1-nya 2, terus dia tinggal keluarkan X sama Y-nya aja. Gimana? Nah, itu nilainya kan X sama kan 1, Y-nya sama 2. Dia deklarasi X sama Y-nya aja. Dia enggak suruh apa. Sama Y ya, padahal di sini kalau dibilang A-nya diisi B ya. Oke, A-nya diisi B. Berarti A di sini diisi B. Oke, kita lihat aja dulu penjelasan dia. Jadi jawabannya tidak, yang tercatat tetap adalah 1 sama 2. Hal ini disebabkan karena ketika prosedur tukar dipanggil, nilai X dan Y dikirim ke parameter. Ya, A dan B pada prosedur tukar. Jadi A dan B hanya melakukan assignment nilai dari X dan Y. Apapun yang terjadi pada A dan B selanjutnya tidak mempengaruhi nilai X sama Y karena mereka tidak berhubungan. Jadi di sini maksudnya ya di sini kan A diisi ya sama B diisi, tapi masalahnya yang diisi adalah dari variabel X sama Y. Ingat ini adalah global. Ya, tadi sudah dibilang waktu diberikan ini kalau ini dikasih lengkap berarti ada tujuannya. Oke, ini dikasih global, ini dikasih umum. Lalu di sini yang dipanggil hanya yang dipanggil adalah yang ditukar adalah A sama B. Betul? Dia tidak memanggil S sama Y. Paham, Philip? Ya, jadi dia tidak memanggil, artinya nilai X sama nilai Y tetap. Ya, tidak perubahan. Apapun yang terjadi di sini, karena dia tidak mengenal, kecuali di sininya dipanggilnya adalah X sama Y. Maka terjadilah perubahan di dalam variabel global. Masalahnya yang dia panggil di sini hanya parameter. Oke, yang dia panggil hanya parameter. Nah, jadi kalau misalnya di sini contoh supaya gampang saya juga buatkan di sini ya prosedur, oke, ikuti aja tukar misalnya, kemudian A, B ya, titik 2 integer, oke. Kemudian di sini di koma, sudah titik n di koma ya. Di sini anggap di sini ada supaya apa? Saya X, Y saja. Oke. Volumenya ini nggak usah ya. Di bawahnya nggak dipanggil lagi. Nah, jadi di sini misalkan kita bilang di sini ada variabel lagi, ya, temporary itu artinya term. Mereka pada umumnya paling suka buat seperti itu. Oke, kita bilang aja integer aja. Ini juga pakai integer aja supaya gampang. Jadi terlalu jauh nilainya jadi lain-lain.
Nah, jadi di sini temporary ya diisi dari nilai A, kemudian A diisi nilainya itu diisi dari nilai B, ya. Kemudian B itu katanya diisi dari A. Terserah mau dari A mau dari temp terserah, ya. Seharusnya di sini saya bilang temp. Oke. Karena kalau nggak ditukar nggak mungkin. Nah, lalu di sini dipanggil lagi, ya, plot line, misalnya tukar, ya. Sorry, di sini ada XY ya. Kemudian X-nya diisi misalnya 3, ya. Y diisi misalnya 4. Oke. Lalu di sini saya panggil tukar. Tukar. Sini aja deh. Ya. Tukar. Oke, X, Y. Ya. Ini rasanya tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Ya, di sini baru saya cetak hasilnya. Oke. X biar gampang X, Y saja ya. Oke. Nah, jadi udah gampang ya. Pokoknya nilai pertama, nilai kedua berapa. Nah, ini saya jalankan. 3 tetap 4 ya. S-nya tetap 3, Y-nya tetap 4. Jadi di sini tidak ada terjadi apapun, mau di sini temp-nya diisi A, ya, B-nya sama dengan A atau B-nya sama dengan temp sama aja. Ya, kenapa? Karena dipanggilnya tetap X, Y. Nggak ada perubahan. Kecuali yang terjadi, ya, ini kalau kita isi X, oke, kemudian di sini misalnya, tunggu ya, temp kita isi misalnya A, oke, lalu di sini X mungkin kita isi dari B, lalu mungkin Y diisi dari temp. Nah, ini mungkin ada perubahan. Bisa aja ini jadi 4,4 sama 3. Oke? Nampak di sini bawahnya? Ya, Pak. Nampak ya? Ya. Tapi kalau di sini dibilangnya isi B, ini saya rasa ini tidak sesuai. Ini tadi di sini berapa? B atau apa? Mana dia? A ya, diisi dari A. Berarti ini diisi dari A. Oke. Jadi kalau ini dijalankan, rasanya jadi lain. Ya, 4 sama 3 juga katanya. A-nya memang di sini ya. Oke, karena A-nya tidak berubah. Oke. Nah, jadi di sini kenapa dibilangnya tidak berubah? Karena yang dipanggil di sini ya, yang dipanggil di sini bukan variabel X, bukan variabel Y. Yang dipanggil adalah parameter. X-nya sama Y-nya tetap. Oke, tidak terjadi perubahan. Ya, seperti ini, tidak terjadi perubahan. Jadi, walaupun dijalankan bagaimanapun, ya ini kan global. Kan tadi udah dibilang, variabelnya ini global. Tidak dipanggil di dalam prosedur. Apa yang terjadi? Ya akan terjadi dong. Oke? Nah, jadi itulah alasannya kenapa dibilang di sini katanya by value. Ya, by value apa itu? Mengirim nilai dari setiap parameter yang diberikan. Oke, hanya mengirim aja. Udah, tapi variabelnya itu nggak terjadi apa-apa. Oke? Nah, sedangkan by reference, apa itu by reference? Kita lihat baik-baik di sini ada penambahan var. Artinya parameternya itu dia deklarasi lagi. Ya, deklarasi lagi. Yaitu di sini ada var A sama var B. Jadi maksudnya kalau misalnya di sini dia panggil var A, B, maka terjadilah masalahnya. Oke, jadi sebelum saya menambahkan var, kita lihat dulu hasilnya di bawah, ya, tetap 3 sama 4 untuk X sama Y. Tapi setelah saya tambahkan var, ya, lalu saya jalankan, apa jadinya di sini? Jadinya 44. Ya, ini salahnya tadi saya bilang, kenapa saya bilang ini salah? Ini seharusnya temp. Oke, ini seharusnya temp. Jadi
Bukan A seperti kayak yang contoh di dalam soal ini, bukan seperti ini salah. Ya, seharusnya tem di sini. Oke. Nah, jadi kalau di sini kalau kita pakai tem, maka ini jadinya tukar 3 sama 4 jadinya 4 sama 3. Kenapa seperti itu? Ini karena kita deklarasikan. Ya, artinya parameternya ini adalah variabel. Jadi kalau kita isikan seperti ini, udah, karena ini sudah berarti dibilangnya ini X berarti sudah sama dengan A karena dideklarasikan. Y juga sudah pasti sama dengan A karena sudah dideklarasikan. Kalau yang tadi tanpa var itu tidak ada deklarasi, berarti itu hanya parameter aja. Oke, tapi di sini parameternya juga bersifat sebagai variabel. Artinya di sini terjadi perubahan apapun, maka ini akan dikembalikan lagi ke dalam A sama B. A sama B ini apakah sudah dideklarasikan, maka itu sama dengan X sama Y. Oke, bedanya hanya ada penambahan var sama ada tidak. Jadi, waktu mengerjakan soal, jangan lupa parameternya diperhatiin. Itu parameter memang parameter atau sebagai variabel. Kalau sebagai variabel, maka variabel global terjadi perubahan. Kalau tidak ada var, ya artinya parameternya bukan sebagai variabel, maka variabel global aman-aman saja. Paham kira-kira, Philip? Sedikit enggak sih, Pak. Makin pusing ya? Kurang paham. Kurang paham ya? Oke. Kita baca kalimat aja. Ya, biar lebih paham, dia penjelasannya lebih mantap kayak gitu ya. Dengan cara ini, ketika tukar X, Y dipanggil, ya alamat memori variabel X dan Y yang dikirimkan ke dalam parameter A dan B. Ya. Jadi karena ada penambahan var tadi, jadi waktu kita panggil tukar X, Y, ya. Jadi di sini alamat memori variabel X yang Y yang dikirimkan ke dalam A dan B. Jadi waktu kita panggil di sini, maka di sini kita panggil, maka ini jadinya seakan ini adalah X, ini adalah Y. Sewaktu kalau kita memanggil var atau kita deklarasikan parameternya sebagai variabel. Ya, berarti yang menjadi perubahan adalah X sama Y-nya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Kini S dan A mengacu pada alamat memori yang sama. Ya, nama variabelnya beda, alamatnya sama, itu maksudnya. Oke. Ingat di dalam memori komputer itu hanya banyak ruang-ruang tempat untuk menyimpan data. Ya. Nah, di sini apabila dilakukan perintah A sama dengan 3, maka nilai X juga ikut menjadi 3. Hal ini yang disebabkan karena X dan A mengacu pada alamat memori yang sama. Oke, demikian pula juga untuk yang Y, ya, sehingga keluarnya terjadi tertukar. Oke, dengan passing parameter by reference kita tidak bisa melakukan tukar 2,3. Mengirimkan alamat memori dari variabel memang bisa dilakukan, tetapi angka 2 atau 3 jelas bukan variabel dan jelas tidak punya alamat memori. Oke. Jika kita mengembalikan kedua parameter, prosedurnya tukar untuk menggunakan passing parameter by value, barulah hal ini bisa dilakukan. Karena yang dikirimnya adalah nilainya. Makin dibaca makin pusing. Ya, boleh lah, Pak. Gimana? Udah sedikit agak mengerti. Sedikit ya. Oke, gini aja. Gini aja ya. Sampai di sini sudah paham? Ini saya buang dulu. Saya buang. Sampai sini paham kira-kira? Kalau ini saya jalankan, kira-kira munculnya tetap 3 sama 4 ya, X sama Y-nya ya. Betul? Ya, Pak. Oke. Lalu yang maksudnya di sini, kan katanya kan di sini kan, dengan passing parameter by reference, kita tidak bisa melakukan tukar 2,3. Jadi di sini panggil tukar 2,3 ya. Oke. Jadi bukan X, Y ya. Oke. Itu maksudnya. Ya, tidak bisa melakukan tukar 2,3. Oke.
Jadi maksudnya di sini kalau tiba-tiba di sini saya panggil misalnya 5, di sini 6, kalau saya jalankan apa yang terjadi? Tetap 3 sama 4 kan gitu. Karena yang dicetakkan X sama Y. Oke. Nah, maksudnya di sini kalau dia tambahkan lagi var, artinya parameternya juga sebagai variabel yang bersangkutan, ya. Kita panggil seperti ini apa jadinya? Oke, kita lihat dulu apa jadinya. Di sini terjadi error. Oke, nampak errornya di sini? Ya, kenapa? Karena di sini kalau sudah ada deklarasi var, maka yang dipanggil di sini tidak boleh dalam bentuk angka, tapi harus diisi dalam bentuk variabel. Karena di sini yang diminta adalah variabel. Paham? Kalau di sini kita buang, maka ini parameter, artinya nilainya boleh langsung kita masukkan secara langsung seperti ini. Ya, nilainya boleh dimasukkan secara langsung. Jadi aman-aman aja, ini dipanggil nggak ada masalah. Tapi kalau kita sudah tambahkan var, artinya nilai yang dimasukkan ke dalam parameter, nilainya itu tidak boleh langsung dalam bentuk angka langsung, tapi harus dalam bentuk variabel. Jadi yang dimasukkan ke dalam sini bukan 5, tapi harus X-nya. Di sini dimasukkan, ini nggak boleh 6, tapi harus Y-nya. Karena ini yang diminta adalah variabel. Parameternya memang ada, tapi parameternya sebagai variabel, sudah parameter nilai yang dimasukkan dalam parameter itu adalah nilai dari variabel. Paham sampai di sini? Ya, Pak. Paham ya? Jadi di sini kalau kita jalankan maka error karena di sini yang diminta adalah variabel. Ya. Jadi kalau di sini saya masukkan misalnya X, masukkan nilai Y, maka ini aman. Ya, ini aman karena yang dimasukkan memang benar-benar dalam bentuk parameter. Maka baru bisa diolah dan hasilnya pun juga akan disimpan ke dalam variabel ini. Jadinya seperti ini. Oke. Lalu kalau misalnya ini kita buang tanpa variabel, kita bilang ini nggak ada deklarasi variabel, artinya parameter aja, bukan yang diminta variabelnya, maka ini dipanggil nggak masalah. Ya, mau kita masukkan dalam bentuk nilai langsung seperti tadi ya, ataupun dalam bentuk variabel langsung nggak masalah karena tidak ada yang diminta. Oke, artinya nilainya ini bukan dalam bentuk variabel, nilainya bebas. Oke, jadi kalau di sini saya panggil 5,6 ya aman-aman aja, tidak ada masalah karena di dalam prosedur yang diminta hanya parameter bukan sebagai variabel. Jadi kita bebas mau variabel kita masukin, mau nilainya langsung ya aman-aman aja. Cuman variabel global tidak terjadi perubahan karena nilai yang diminta bukan dalam bentuk variabel. Tapi kalau kita tambahkan di sini, maka nilai yang diminta dalam parameter harus dari variabelnya langsung. Jadi harus kita isi dalam bentuk variabel. Oke? Paham kira-kira? Ya, Pak. Paham. Sudah jelas ya? Kalau nggak paham lagi, saya udah pusing ini. Karena nggak mungkin saya gambarkan lagi dalam bentuk alamat memori. Nanti banyak kotak-kotaknya. Oke? Jadi satu alamat itu punya memorinya itu tempatnya itu punya 2 nama ibaratnya gitu aja. Oke. Nah, penulisan pada Pascal jadi di sini aja untuk melakukan passing parameter by reference. Ya, jadi dipahami ini tadi yang by value artinya hanya boleh nilai ya, nggak mesti dalam bentuk variabel, sedangkan by reference itu harus dalam bentuk variabel nilainya dimasukkan. Nah, jadi kalau di sini ya untuk melakukan parameter by reference artinya berdasarkan variabel cukup tambahkan kata kunci var. Jadi kalau kita mau nilai yang dimasukkan ke dalam parameter itu adalah variabel, nama variabelnya langsung, maka kita harus pakai var seperti tadi. Oke, di depan parameter yang akan dipassing secara reference ya. Sebuah subprogram bisa juga menerima parameter dengan cara passing parameter campuran. Jadi di sini ada namanya parameter
ya, parameter aja. Ini parameternya harus dalam bentuk variabel. Jadi bisa saja nanti dia panggil bagi 2,3, X, Y. Paham ya? Jadi di sini ada 4 parameter, ya. Duanya sebagai wajib dalam bentuk variabel, duanya lagi boleh bebas angka. Boleh juga sebagai variabel. Jadi dia panggil aja bagi mungkin 2,3, 4,5 itu tidak boleh. Karena dua nilai di belakang ini harus dalam bentuk variabel. Tapi kalau dia panggil 2,3, X, Y itu boleh. Ya, ataupun dia koma A, B, X, Y boleh. Yang pasti di belakang dua ini harus dalam bentuk variabel. Paham? Paham ya? Nah, dengan seperti ini ada pemanggilan var, maka di sini variabelnya untuk yang di sini ya menjadi global ya, maka apa yang dimasukkan di dalam sini ibaratnya hasil ini hanya inisial. Misalnya Philip Quek kita bilang inisialnya PK. Jadi nama sebenarnya Philip Quek, tapi kalau di sini dibilang PK itu hanya inisial. Jadi apa yang terjadi di sini maka terjadi juga sama Philip. Itu maksudnya. Oke, jadi di sini nampak seperti ini, jangan dikira ini, loh, ini kan untuk hanya bisa di dalam function, tidak. Ya, ini di dalam prosedur, ya, tapi yang dipanggil ini bukan nama prosedurnya, tapi nama parameter yang harus dalam bentuk variabel. Jadi dia panggil hasil, ini adalah inisialnya, aslinya siapa? Jadi seperti di sini, ya, kalau kita bilang di sini ya, di sini misalnya X, Y, ya, nama aslinya adalah S sama Y, tapi inisial di dalam prosedurnya ini adalah sebagai A dan B. Paham ya? Melambung Pak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan lagi. Terlalu banyak nanti bingung. Studi kasus subprogram. Nah, berikut ini fungsinya adalah menghitung A pangkat B ya, artinya berapa diisinya berarti dipangkatkan. Oke. Lalu ada variabelnya ya, lalu lakukan perulangan. For I sama dengan 1 to B. Wah, banyak ini ya. Do begin ya, hasil sama dengan hasil dikali A. Seperti ini. Maka pangkatnya sama dengan diisi dari hasil. Oke. Berikut ini adalah prosedur untuk menghitung A pangkat B. Hasil ditampung pada variabel hasil. Oke. Jadi supaya tidak pusing, ingat tadi di sini function bisa dikembalikan nilai. Ya, bisa dikembalikan nilai. Nilai yang dikembalikan adalah ini, ya, untuk memanggilnya. Ini untuk nilai dikembalikan. Nah, masalahnya kan prosedur tidak bisa mengembalikan nilai, kan itu kan jawabannya. Mereka mau bisa mengembalikan nilai dengan catatan bantuan dengan variabel. Itu maksudnya. Ya. Sehingga apa yang terjadi di sini ya, variabel apa nanti yang dianggap sebagai inisial dari hasil, maka akan terjadi juga nanti di dalam inti program. Oke, jadi apa yang terjadi di sini itu akan disimpan ke dalam variabel global. Ya, kalau di sini apa yang terjadi kita panggil aja maka kita sudah dapat hasil dari function ini. Oke, karena dia ada nilainya. Nah, sedangkan prosedur itu nggak ada nilai, tapi supaya ada nilai dia pakai variabel global, tapi dijadikan sebagai inisial di dalam prosedur. Oke, ya pusing-pusing dikit. Nah, jadi di sini baik dengan fungsi atau prosedur kita bisa mencapai hal yang sama. Sama seperti tadi saya bilang, intinya itu fungsi sama prosedur, intinya fungsi bisa mengembalikan nilai, prosedur tidak bisa mengembalikan nilai. Nah, daripada saya pusing memikirkan ini keduanya, saya gunakan aja prosedur, ya.
tapi dengan catatan saya gunakan by difference. Oke, artinya supaya prosedurnya ini juga bisa mengembalikan nilai, tapi dengan catatan saya harus nilai yang dimasukkan ke dalam parameter harus ada yang dalam bentuk nama variabel global. Paham? Sehingga ada nilai nanti bisa dikembalikan, terjadilah perubahan pada variabel global. Ya. Jadi kalau function, nggak usah pakai var aja, dia udah pasti mengembalikan nilai. Oke, paham sampai sini? Paham sih Pak. Paham ya? Nah, ini hanya teorinya saja. Prakteknya hanya perhatikan ada var-nya atau enggak, itu aja. Pada parameter, itu hanya di dalam prosedur. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih tepat? Lebih enak pakai prosedur atau lebih enak pakai function? Kalau dilihat-lihat function sih Pak. Ya? Kalau dilihat-lihat function lebih enak sih. Function lebih enak ya. Oke, tapi kan function tetap harus mengembalikan nilai. Masalahnya function tidak bisa dibuat itu tidak mengembalikan nilai. Contoh, misalnya seperti kayak latihan minggu lalu kita mau mencetak selamat datang misalnya kan, selamat belajar seperti yang 2 baris kalimat itu. Pakai function bisa nggak? Ya. Nilainya mau gimana dikembalikan? Oke, nilainya mau gimana dikembalikan kan gitu. Pakai prosedur gitu. Itulah yang pusingnya ya. Nah kalau prosedur kan bisa kan, langsung aja kan panggil prosedur udah cetak selamat datang kan gitu. Seperti kalau mungkin Anda beli di Irian, tiap kali struk belanjanya itu pasti dicetak nama perusahaannya, PT Irian Market segala macam, ya. Alamatnya di segala macam. Nah, tiap kali dia cetak pasti itu. Nah, berarti dia panggil gimana? Gimana? Kurang jelas? Patah-patah dia. Sorry? Nggak dengar saya dengan jelas, apa maksudnya, Pak? Frame Bapak patah-patah jadi. Maksudnya? Nggak dengar saya nih. Ngelek Pak. Jadi kalau Bapak bilang dia jadi patah-patah gitu. Oh gitu, oh mungkin jaringannya, maklum. Jaringannya dipakai satu desa. Satu desa tadi dari beberapa kampung. Jadi saya ada di Kampung Lab. Jadi sekarang nggak lagi ya? Oke. Nah, jadi kalau prosedur kita bisa aja panggil prosedur cetak yang sama. Jadi ibaratnya setiap orang belanja dapat struk kopnya itu selalu sama. Itu pakai prosedur aja udah aman. Ya. Nah, kalau kita pakai function bisa nggak kira-kira seperti itu? Jawabannya agak merumitkan, itu aja. Di mana yang lebih tepat? Kita lihat. Dengan kalau misalnya kita mau mengembalikan nilai, ya, yang bisa mengembalikan nilai, memang fungsi lebih tepat. Oke, kalau yang bisa mengembalikan nilai, ya. Sedangkan udah kita coba, jadi ibaratnya kalau misalnya variabelnya juga mau terpengaruh, ya. Sekarang kita baca ya. Sekarang coba ingat kembali prosedur tukar yang dibahas kurang masuk akal apabila kita menggunakan fungsi. Oke, untuk melakukan penukaran. Sehingga untuk kasus penukaran isi variabel, udah, maka prosedur lebih bagus. Jadi kalau kita mau variabelnya juga terpengaruh, gunakan prosedur. Oke, tapi kalau kita hanya sekedar ingin mengembalikan nilai, ya gunakan aja function. Jadi jawabannya sih sebenarnya tergantung aja. Oke. Jadi di sini penggunaan fungsi dan prosedur, dari sini kita mempelajari bahwa ada subprogram yang lebih cocok diimplementasikan menjadi fungsi. Dan ada juga yang lebih cocok menjadi prosedur. Maka tadi saya bilang tergantung. Ya. Biasanya fungsi bersifat menghasilkan suatu nilai berdasarkan parameter. Tidak mengakibatkan efek samping. Ini berarti obatnya mantap ini. Makan banyak-banyak nggak ada efek samping. Ya. Jadi misalnya
adanya perubahan nilai pada parameter yang diberikan seperti pada prosedur tukar. Jadi ini kalau kita panggil function, variabel kita nggak ada masalah, aman-aman saja, nggak ada efek sampingnya. Oke, tapi kalau pakai prosedur ada efeknya itu ya. Jadi ini obatnya lebih ganas. Oke, tidak menghasilkan suatu nilai, jadi prosedur tidak menghasilkan suatu nilai, boleh jadi mengakibatkan perubahan pada variabel global seperti tadi saya bilang ya, atau parameter yang dikirimkan. Oke, itulah masalahnya. Jadi harus diperhatiin dengan baik-baik. Udah, manfaatnya meningkatkan daya daur ulang kode ya. Satu kali saja kita mendefinisikan prosedur untuk menukar isi variabel, berapa kali pun penukaran isi variabel bisa dilakukan tanpa perlu menulis ulang lagi. Itu seperti penjelasan minggu lalu saya. Ya. Memecah program menjadi beberapa subprogram yang lebih kecil. Keuntungannya adalah didapatkan kumpulan subprogram yang fokus pada satu tujuan, ya, tersusun atas kode yang cenderung pendek. Karena kedua hal di atas lebih mudah dibaca dan terseri. Jadi kalau misalnya seperti contohnya kalau kita mau tukar, contohnya ini mungkin tukarnya nggak cocok, kita nggak usah mengecek semuanya, kita hanya cari aja prosedur yang berhubungan saja. Itu lebih gampang. Oke, jadi kalau yang dalam dunia nyata kita yang jadi programmer, ini kadang-kadang ini dimasukkan ke dalam file yang lain, ya, di dalam file yang lain. Jadi ini kadang-kadang ini bisa hilang, oke? Dia hanya panggil masukkan aja nama file ini di dalam inti program ini atau di dalam program lain. Nah, jadi ada masalah dia hanya cari file yang bersangkutan. Jadi dia nggak usah buka semuanya itu. Itu dalam dunia nyata, oke? Dalam dunia nyata kayak gitu. Jadi kalau kita lihat ini panjang kali dari atas ke bawah, pusing kita. Ya, pusingnya bukan main. Bayangkan aja kalau dibuka, anggaplah programnya sudah sangat, ibaratnya kita bilang aja Tokopedia. Sempat kalau Tokopedia dibuatnya hanya dengan satu file, wah, programmernya itu botak semua. Ya, alis matanya juga hilang semua. Bisa-bisa pupilnya juga warna putih. Karena dia harus membaca mulai dari baris 1 sampai ke baris jutaan. Bengek dia. Tapi kalau dia pecah-pecah menjadi beberapa file, ya, maka tinggal lihat aja, oh file apa yang bermasalah, perintah apa yang masalah, kita cari aja file itu, maka itu lebih gampang. Oke, itu dalam dunia nyata. Dalam pembelajaran memang agak berbeda. Biasa, teori itu agak berbeda dengan prakteknya.